Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran Statistika Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Baik Anita dengan NIM A1B024-1009 kelas A Manajemen. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting teman-teman, yaitu pengujian satu hipotesis dan sampel, serta pengujian dua hipotesis dan sampel. Semua contoh kasus yang akan saya jelaskan langsung bersumber dari berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam dunia bisnis, perbankan, produksi, keuangan, pemasaran, hingga manajemen karyawan. Pengujian hipotesis membantu kita menjawab pertanyaan seperti apakah rata-rata waktu produksi sesuai standar, apakah dua metode kerja memberikan hasil berbeda, apakah proporsi pelanggan yang memilih suatu produk lebih besar dari pesaing, apakah sebuah program pelatihan benar-benar efektif. Mari kita mulai memahami konsep dasarnya ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu pengujian hipotesis? Nah, pengujian hipotesis adalah prosedur untuk menentukan apakah suatu klaim atau pendapat mengenai populasi dapat diterima secara statistik berdasarkan bukti dari sampel. Dalam prosesnya, kita selalu menetapkan dua hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau disingkat H0, merupakan dugaan dasar atau pernyataan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan. Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau disingkat H1, pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan pengaruh atau perubahan. Hipotesis diuji dengan data sampel, kemudian dibandingkan dengan daerah krisis berdasarkan tarif nyata tertentu. Dari sini kita ambil keputusan apakah itu HO diterima ataupun ditolak. Selanjutnya, kondisi saat pengujian hipotesis digunakan. Pengujian hipotesis digunakan ketika kita ingin membuktikan suatu pendapat atau klaim statistik, menilai apakah suatu program atau metode lebih baik dari sebelumnya, membandingkan dua kelompok konsumen, dua jenis produk, dan metode kerja atau dua periode waktu yang berbeda, dan mengetahui apakah rata-rata atau proporsi suatu populasi berbeda dari nilai tertentu. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita ke pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Pengujian satu hipotesis dan satu sampel adalah proses statistik untuk mengukur atau menguji kebenaran suatu klaim hipotesis mengenai satu nilai parameter populasi, misalnya rata-rata atau proporsi berdasarkan data dari satu sampel saja. Dengan kata lain, pengujian satu hipotesis dan satu sampel adalah teknik untuk menentukan apakah nilai rata-rata atau proporsi populasi benar sama dengan nilai tertentu yang diklaim berdasarkan bukti dari satu data sampel. Nah, A. Pengujian satu rata-rata min. Pengujian satu rata-rata digunakan ketika kita ingin menguji apakah rata-rata populasi sama dengan nilai tertentu. Ada beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu waktu perakitan pompa air. Dalam suatu perusahaan yang memproduksi pompa air, diasumsikan bahwa waktu perakitan pompa adalah rata-rata 30 menit dengan simpangan baku 3 menit. Lalu, dilakukan pengecekan terhadap 40 sampel dan hasilnya menunjukkan rata-rata waktu perakitan 28 menit. Hipotesisnya, H0 rata-rata waktu perakitan itu sama dengan 30 menit, H1 rata-rata waktu perakitan tidak sama dengan 30 menit. Dengan tarif nyata 5%, dilakukan perhitungan statistik uji Z. Jika hasilnya jatuh pada daerah penolakan, maka H0 ditolak. Artinya, waktu perakitan pompa sekarang tidak sesuai standar. Nah, kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu pendapatan masyarakat Jakarta. Ada pendapat bahwa rata-rata pengeluaran per minggu masyarakat Jakarta adalah 1 juta rupiah. Dengan sampel tertentu, dihitung rata-rata dan simpangan bakunya, lalu diuji pada tarif nyata 5%. Jika nilai statistik uji menunjukkan perbedaan signifikan, maka pendapat tersebut ditolak, dan ini bisa berdampak pada kebijakan harga atau kebijakan ekonomi.
Yang B, pengujian satu proporsi. Tadi kan sudah kita membahas mengenai pengujian suatu rata-rata atau mean. Sekarang kita beralih ke pengujian satu proporsi. Pengujian ini digunakan jika datanya berupa persentase atau proporsi. Contoh pertama yaitu piutang tak tertagih sebuah perusahaan tambang. Seorang pengawas keuangan menyatakan bahwa paling banyak 10% piutang perusahaan adalah piutang tak tertagih. Kemudian diambil sampel transaksi, dihitung beberapa proporsi piutang tak tertagih dari sampel tersebut, dan diuji menggunakan uji proporsi satu sampel. Jika hasilnya menunjukkan bahwa proporsi aktual lebih dari 10%, maka H0 ditolak. Artinya, kondisi perusahaan terkait piutang lebih buruk dari yang diperkirakan. Kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu perusahaan pariwisata. Sebuah biro perjalanan menyatakan bahwa 44% pelanggan tahun lalu berwisata ke Eropa. Diambil sampel pelanggan tahun ini, misalnya 200 orang. Ternyata 95 orang berpergian ke Eropa. Maka pH sama dengan 95 dibagi 200 itu sama dengan 47,5%. Uji dilakukan apakah proporsi ini masih sama dengan 44% atau lebih besar. Jika uji menunjukkan perbedaan signifikan, maka strategi pemasaran bisa diubah. Nah, tadi kan kita sudah membahas pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Sekarang kita lanjut ke pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Pengujian dua hipotesis dan dua sampel itu adalah prosedur statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut memiliki rata-rata atau proporsi yang sama atau berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, pengujian dua hipotesis dan dua sampel adalah teknik untuk menguji apakah dua populasi melalui dua sampel memiliki rata-rata yang sama atau berbeda dan proporsi yang sama atau berbeda berdasarkan perbandingan dari dua sampel. A. Pengujian dua rata-rata mean. Pengujian dua rata-rata digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu efisiensi perakitan pompa A dan B. Manajer produksi ingin mengetahui apakah waktu perakitan pompa jenis A dan jenis B berbeda. Hipotesisnya ada H0 untuk rata-rata waktu perakitan A sama dengan B dan H1 untuk rata-rata tidak sama. Data sampel min A sama dengan 30 menit, simpangan baku 3 menit, min B sama dengan 28 menit, simpangan baku 2 menit, sampel A sama dengan 40, dan sampel B sama dengan 40. Hasil uji menunjukkan apakah perbedaan ini signifikan atau hanya fluktuasi biasa. Jika H0 ditolak, perusahaan mungkin perlu mengganti metode perakitan atau mengoptimalkan proses. Kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu perbandingan tingkat turnover saham. Seorang analisis finansial ingin membandingkan tingkat turnover antara saham Pertamina dan gudang garam. Diuji apakah rata-rata tingkat perputaran kedua saham tersebut sama atau berbeda. Hasil uji dapat membantu investor membuat keputusan lebih akurat dalam melakukan pembelian atau penjualan saham. Nah, contoh yang ketiga yaitu waktu rakit metode lama vs metode baru. Dalam pabrik furniture, manajemen ingin mengetahui apakah metode kerja baru lebih cepat daripada metode lama. Dari dokumen, waktu kerja dua metode dibandingkan melalui data sampel yang tersedia. Dengan tarif nyata 10%, pengujian menentukan apakah metode baru benar-benar lebih efisien atau tidak. Kemudian yang B, yaitu pengujian dua rata-rata untuk sampel berpasangan atau paired. Digunakan ketika data diperoleh sebelum dan sesudah dari kelompok yang sama. Kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu program fitness menurunkan berat badan. Sebuah pusat kebugaran menyarankan program penurunan berat badan.
Berat badan peserta dicatat sebelum dan sesudah program. Hipotesis H0 rata-rata berat badan sebelum sama dengan sesudah, H1 yaitu berat badan sebelum kurang dari sesudah. Setelah dihitung selisih tiap peserta, dilakukan uji T berpasangan pada tarif nyata 5%. Jika H0 ditolak, berarti program fitness terbukti efektif. Kemudian ada pengujian dua proporsi. Kita langsung ke contohnya. Contoh pertama yaitu parfum baru. Perusahaan melakukan survei untuk mengetahui apakah parfum baru memiliki tingkat penerimaan yang berbeda antara konsumen pria dan wanita. Dari 80 responden pria, 52 orang menyukai parfum tersebut, di mana P1 sama dengan 0,65. Sementara itu, dari 70 responden wanita, 35 orang menyatakan suka, di mana P2 sama dengan 0,50. Pengujian dua proporsi dilakukan untuk mengetahui apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Dengan hipotesis H0 itu P1 sama dengan P2 dan H1 itu P1 tidak sama dengan P2. Diperoleh nilai Pold proportion sebesar 0,58 dan nilai Z hitung sebesar 1856. Karena Z hitung lebih kecil dari Z tabel, plus minus 1,96 pada A sama dengan 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara proporsi pria dan wanita yang menyukai parfum baru. Dengan demikian, tingkat penerimaan parfum baru dapat dikatakan sama pada kedua kelompok konsumen. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran tentang pengujian satu hipotesis dan sampel serta pengujian dua hipotesis dan sampel. Kita telah membahas berbagai konsep penting, mulai dari apa itu hipotesis, seperti apa contoh-contoh nyatanya. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa pengujian hipotesis bukan hanya teori statistik, tetapi merupakan alat pengambilan keputusan yang sangat penting dalam bisnis, perbankan, produksi, pemasaran, ekonomi, dan manajemen sumber daya manusia. Dengan memahami materi ini, kita bisa menilai apakah suatu klaim benar atau tidak, menentukan apakah suatu perubahan benar-benar memberikan hasil, membandingkan dua kelompok data dengan lebih objektif, dan membuat keputusan bisnis yang lebih akurat tentunya berdasarkan bukti statistik. Intinya, semakin baik kita dalam memahami pengujian hipotesis, maka semakin kuat pula kemampuan kita untuk membaca data dan mengambil keputusan yang tepat di tempat kerja. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga penjelasan ini bermanfaat, membantu teman-teman semua memahami materi dengan lebih mudah, dan dapat diterapkan dalam kasus-kasus nyata di dalam dunia bisnis. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.